Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Vera Novitasari dengan NIM 24210100458. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi berjudul menyusun perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar. Nah, kali ini saya akan membahas pengertian RPP, langkah penyusunannya, dan bagaimana nilai-nilai Islam bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, pada yang bab pertama ada pengertian RPP. Nah, jadi RPP adalah rencana pembelajaran yang dibuat guru untuk mengatur jalannya kegiatan belajar agar tujuan tetap tercapai. RPP ini memuat tujuan, materi, kegiatan, penilaian, waktu, dan sumber belajar. Nah, sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai panduan guru agar pembelajaran berjalan terarah dan efektif. Jadi RPP ini bukan hanya sekedar dokumen saja, tapi panduan nyata agar guru itu dapat menciptakan proses belajar yang bermakna bagi siswa. Lanjut yang B, yaitu menyusun RPP. Nah, langkah yang pertama itu menentukan identitas RPP. Nah, setiap RPP itu harus mencantumkan identitas yang jelas, seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semesternya. Nah, hal ini itu memudahkan guru dalam mengelompokkan dan mengarsipkan dokumen pembelajaran. Lanjut langkah yang kedua, tentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya ini adalah elemen kunci yang harus dinyatakan dalam RPP. Kompetensi ini harus merujuk pada kurikulum yang berlaku, misal seperti kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka Belajar. Nah, penentuan KI dan KD ini yang tepat akan memfasilitasi perumusan indikator dan tujuan pembelajaran yang lebih akurat. Lanjut, langkah yang ketiga ada rumuskan indikator dan pencapaian. Nah, indikator ini harus jelas dan terukur, menggambarkan apa yang diharapkan oleh siswa dan mencapai pembelajaran yang berlangsung. Indikator ini dapat berupa kemampuan, pengetahuan, maupun sikap. Lanjut langkah yang keempat, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini harus dirumuskan dengan baik dan jelas, mencakup apa yang ingin dicapai siswa selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, tujuan ini harus mengacu pada indikator yang telah ditentukan. Lanjut, langkah yang kelima, pilih metode dan model pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Misalnya, penggunaan model pembelajaran berbasis proyek, seperti project based learning ataupun metode diskusi bisa sangat efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Lanjut langkah yang keenam, rancangan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi RPP itu harus mencakup urutan kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup. Kegiatan ini harus dirancang sedemikian rupa agar interaktif dan menyenangkan, dan memberikan kesempatan bagi siswa itu untuk aktif berpartisipasi. Lanjut, langkah yang ketujuh, ada pemilihan sumber belajar dan media. Sumber belajar yang digunakan dalam RPP ini harus relevan dengan materi, harus sesuai dengan materinya, dan mendukung pembelajaran yang efektif. Dan referensinya itu bisa diambil dari buku teks, artikel, video, maupun media lainnya yang perlu dicantumkan. Nah, lanjut yang ke-8 ada rancangan penilaian. Penilaian dalam RPP ini harus mencakup berbagai aspek seperti evaluasi formatif dan sumatif serta rubrik yang jelas untuk menilai indikator pencapaian. Metode penilaian ini bisa berupa tes, proyek, maupun portofolio. Lanjut langkah yang ke-9, evaluasi dan refleksi. Pada bagian akhir RPP ini, penting bagi guru untuk mencakup mekanisme evaluasi dan refleksi. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan pencapaian siswa. Sedangkan refleksi ini memberikan kesempatan untuk merevisi RPP dan kegiatan pembelajaran di masa mendatang atau berikutnya. Lanjut yang terakhir, review dan revisi. Nah, setelah RPP
itu sudah tersusun, sudah dirampung, sebaiknya RPP ini direview oleh sesama guru maupun kepala sekolah supaya mendapatkan masukan dan saran sehingga RPP ini lebih baik dan memenuhi standar yang telah dirumuskan, yang telah ditetapkan. Lanjut yang C, yaitu mengintegrasikan nilai Islam dalam pembelajaran. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ini ke dalam pembelajaran sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik dan menanamkan prinsip-prinsip moral yang kuat. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengajaran akademik saja, tetapi juga mencakup pembentukan sikap maupun perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek pembelajaran. Yang pertama, ada nilai pada mata pelajaran. Nilai-nilai Islam ini dapat disisipkan, dapat dimasukkan dalam materi pelajaran dengan mengacu pada ayat Al-Quran maupun hadis, ataupun kisah teladan yang relevan dengan topik yang akan diajarkan. Lanjut yang kedua, nilai dalam proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran itu berlangsung, sikap-sikap Islami ini seperti disiplin, kejujuran, kerjasama, dan menghargai pendapat orang lain harus diterapkan. Kegiatan pembelajaran ini bisa dirancang untuk mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok, menghargai setiap kontribusi, serta menekankan pentingnya kejujuran dalam mengerjakan tugas, dan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai karakter itu dalam pembelajaran membantu membangun komunitas sekolah yang lebih positif dan kolaboratif. Lanjut yang ketiga, guru keteladanan. Di sini guru itu harus berperan sebagai teladan dalam perilaku maupun tutur katanya. Sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang konsisten akan memberikan pengaruh positif pada peserta didiknya. Keteladanan yang baik juga dapat menciptakan iklim belajar yang mendukung pengembangan karakter siswa, sehingga mereka lebih mudah untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa guru yang menerapkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran dapat membantu pusat pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih baik. Lanjut yang keempat, penilaian berbasis akhlak. Proses penilaian dalam pembelajaran harus memperhatikan tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga sikap religius dan sosial siswa. Penilaian ini dapat dilakukan melalui rubrik yang mencakup atribut nilai-nilai Islam seperti akhlak, disiplin, dan kerjasama. Metode ini juga membantu siswa memahami bahwa penilaian tidak hanya terfokus pada aspek akademik saja, tetapi juga mencakup pembentukan karakter mereka, karakter peserta didik.